Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial cara membuat Google Form. Oke. Untuk membuat Google Form, kita akan belajar beberapa hal, yaitu pertama, cara login, kemudian cara membuat Google Form-nya, kemudian kalau sudah bisa membuat, nanti kita cara membuka Google Form yang sudah dibuat. Nah, nanti kalau kan sudah dibuat, nanti disimpan di mana, nanti membukanya di mana, nanti kita belajar itu. Kemudian cara mengambil recap form. Nah, nanti kan Google Form kan intinya untuk membuat penilaian atau soal ujian kan, seperti itu. Nanti cara merekapnya bagaimana, nanti kita pelajari. Pertama-tama kita login dulu. Nah, untuk login itu yang digunakan adalah harus mempunyai akunnya itu harus aktif, passwordnya nggak boleh lupa. Jadi pertama harus itu dulu. Kemudian menggunakan browser ya, bisa menggunakan Chrome atau ini Firefox, Mozilla. Saya gunakan Firefox dulu. Kita langsung aja ketikkan Google Form. Nanti yang digunakan masuk adalah yang ini, yang kedua, bukan yang atas tapi yang kedua ini, Google Form Free Online Survey for Personal Use. Nah, nanti di sini ada dua pilihan. Ini untuk pribadi, ini untuk bisnis. Nah, kita gunakan yang pribadi aja karena ini gratis. Kalau ini berbayar untuk perusahaan. Oke. Untuk login bisa langsung gunakan email. Nanti masukkan emailnya. Nanti baru bentar. Hapus dulu. Ya. Nanti tampilnya seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung saja masukkan emailnya. Ini email saya. Oke. Nanti klik berikutnya, nanti masukkan password, baru nanti langsung terbuka. Nah, ini saya nggak perlu password. Kenapa? Karena email saya itu ada keamanannya, langsung terintegrasi dengan HP saya. Jadi saya verifikasi dulu di HP. Oke, saya sudah verifikasi. Oke, otomatis masuk. Oke, nanti kalau sudah masukkan email sama password, otomatis akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini kita langsung aja pilih yang penilaian kosong, kuis kosong, bukan pilihan tapi kuis kosong. Bisa kosongan langsung juga bisa, tapi lebih enak kita pakai kuis saja. Karena kita nanti untuk untuk langsung merekap, ya kan. Di sini juga ada banyak template sebenarnya. Nah, ini ada banyak. Tapi fungsi utama lebih enak pakai ini aja. Kuis kosong. Ini penilaian juga bisa, nanti juga mirip-mirip sebenarnya. Oke, kita pelajari dulu yang di atas ini apa. Yang pertama, ini kuis kosong. Ini adalah nama file Google Form yang akan kita buat. Nama filenya apa? Kita buat misalkan soal UTS semester ganjil tahun 2021-2022, misalkan seperti itu. Terus ini adalah judul daripada Google Form-nya. Tadi ini kan nama filenya kan, ini judulnya kita misalkan buat ujian tengah semester. Nah, misalkan seperti itu. Ini judulnya, ini deskripsinya, bebas sebenarnya mau dibuat apa. Oh ya, terus tadi ini kan judul daripada file. Nah, menyimpannya di mana?
Google Form itu disimpannya di Google Drive. Nah, ini foldernya itu terhubung dengan Google Drive. Nah, ini drive saya ya. Ini Google Drive saya di sini. Nah, bisa membuat folder sendiri di sini, klik folder baru bisa. Tapi ini saya sudah punya folder, jadi langsung saya masukkan aja. Nah, saya masuk di sini. Oke, ini tadi saya buat contoh tadi. Pindah di sini aja, pindah. Oke, sudah masuk, sudah dipindah. Oke, setelah ini nama file, ini nama judulnya, ini untuk tema. Jadi bisa pilih gambar temanya nanti itu keluarnya di atasnya ini ujian tengah semester. Contohnya ya ini terserah ya, kita sembarang aja dulu. Nah, nanti dia keluarnya di atas ini. Bisa pilih warna juga. Ini warna tema. Ini warna belakangnya, latarnya. Tapi saya nggak usah aja. Warna saya buat bebas. Oke. Kemudian ini fontnya juga bisa dirubah. Font misalkan kita buat lucu misalkan. Nah, nanti ini yang berubah di sini. Nanti tulisannya berubah. Pertanyaannya nanti jawabannya nggak berubah. Kita buat yang biasa aja, dasar. Kalau mau juga boleh. Terus tutup. Oke. Tadi nama sudah, tempat penyimpanan sudah, tema sudah. Ini pratinjau. Pratinjau itu untuk melihat nanti tampilannya kalau sudah dibuat, tampilannya seperti apa sih. Nah, klik, nanti buat tab baru. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Oh ya, ini nggak ada gambar ya. Yaudah, saya kasih tema aja, nggak apa-apa. Temanya misalkan ini sisipkan, udah gini, nggak apa-apa. Oke, udah. Nanti kalau dilihat, diklik pratinjau, nanti tampilannya akan ada gambarnya. Nah, di sini ada gambarnya nanti. Nah, ini. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian, tutup dulu. Nah, kemudian biasanya sebelum mengerjakan itu kita diminta memasukkan nama dulu. Ya, karena kita nggak pakai email, kita langsung aja meminta untuk peserta memasukkan namanya. Nama lengkap. Nah, nanti di sini ada pilihan ganda, kotak centang. Pilihan ganda ini apabila soalnya pilihan, centang ini apabila pilihannya ada beberapa, bisa 2, bisa 4, bisa banyak sebenarnya. Terus ini ada paragraf, kalau jawabannya panjang. Ini kan karena soalnya nama lengkap, kita pilih yang jawaban singkat aja. Jawaban singkat. Nah, di sini juga ada gambar. Ini kalau dia soal, kalau ini pertanyaan tentang soalnya itu misalkan butuh gambar, kita klik di sini. Kita masukkan gambarnya. Cari gitu. Cari gambar apa gitu. Bisa. Kalau misalkan apa namanya? Ini kan tadi soalnya nama. Kalau dia soalnya tentang apa ya? Pilihan ganda, mana? Nah, ini pilihan ganda. Pilihan ganda nanti selain soalnya ada gambar, jawabannya juga bisa ada gambar. Gambarnya misalkan jawabannya gambar semua. 1, A jawabannya gambar gajah, B gambar jerapah, C misalkan gambar sapi misalkan. Nah, nanti ini bisa dimasukkan satu-satu gambarnya di per ABC-nya. Kalau ini untuk soalnya, jadi beda ya, untuk gambar ini untuk ABC pilihannya, kalau ini untuk soalnya. Dan ini hanya untuk pilihan ganda kalau nggak salah. Oh ya, untuk centang juga bisa. Centang sama pilihan ganda bisa. Yang nggak bisa itu jawaban singkat sama paragraf juga bisa. Oke, lanjut.
Ini sudah, ini wajib diisi ini untuk apa? Wajib diisi ini untuk contohnya gini, kalau kita lihat, kalau dia nggak diisi ya, lupa keisi gitu misalkan, klik kirim, dia nggak akan bisa langsung. Jadi nanti dia harus diisi dulu. Misalkan ini soalnya ada 15. Nah, ke 15-nya itu diwajibkan wajib diisi semua. Nanti kalau ada satu soal yang belum diisi, nanti belum bisa dikirim. Contohnya seperti itu. Ini karena nama itu saya anggap wajib, jadi tak kasih wajib kirim. Kemudian kunci jawaban nggak usah, karena ini nama nggak ada kunci jawaban. Contoh ini untuk menambah pertanyaan. Contohnya ini pertanyaan tentang nama, kita tambah pertanyaannya nomor absen. Nomor absen. Jawaban singkat aja lagi, wajib diisi. Oke, sudah. Nah, oke. Nah, di sini kan kita print tinjau dulu. Nah, sudah terlihat kan ya, ini nama, masukkan nama dulu, baru nomor absen. Nanti klik kirim. Nah, tapi kan belum ada soalnya. Nanti gimana biar ada soalnya? Kita buat bagian lain. Ini bagian untuk pembukaan sebelum mulai mengerjakan. Kemudian kita buat bagian untuk soalnya sendiri. Cara membuat bagiannya di sini. Nah, tambah bagian. Nah, di sini. Nah, keluar. Ada bagian 2 dari 2. Nah, ada bagian 1 dari 2. Tuh tadi. Contohnya gini, ini soal tentang apa misalkan? Matematika gitu misalkan. Soalnya tentang matematika. Kita print tinjau dulu. Nah, jadi anak-anak nanti akan menulis namanya dulu. Tio misalkan, absennya 1 misalkan. Nanti kalau misalkan ini nggak diisi, nanti dia nggak boleh. Pertanyaan ini wajib diisi. Nah, ini seperti ini. Klik berikutnya nanti baru kirim. Nah, nanti baru masuk ke bagian berikutnya. Nah, nanti bagian berikutnya apa? Ada 1 matematika seperti itu. Nah, bagian 2 ada matematika. Contoh soal matematika. Kita buat pertanyaan. Tambah pertanyaan tadi di sini ya. Tambah pertanyaan, klik di sini. Nah, tadi kita sudah belajar kalau di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, centang, dan lain-lain. Ini juga ada upload. Upload fungsinya apa? Upload itu contohnya apabila soalnya nanti anak-anak disuruh menulis di kertas, terus kertasnya nanti difoto, fotonya nanti diupload di sini. Itu bisa. Nanti filenya itu masuk ke Google Drive lagi. Bisa buat tanggal, waktu, dan lain-lain. Tapi untuk soal biasanya cuma pakai ini 1, 2, 3, 4 udah gitu aja. Nah, kita misalkan buat soal di sini kita buat soalnya pilihan ganda semua misalkan ya. Soalnya nanti kita buat 4. 10 dikali 2 kali 2 adalah misalkan seperti itu. Terus kita buat dia pilihan ganda, misalkan 10 kali 2 jawabannya misalkan ya 30 misalkan, terus ini 20 misalkan, di sini ada 50 40 misalkan seperti itu. Nah, nanti biar nilainya bisa keluar bagaimana? Nanti kita kasih kunci jawaban. Nah, 10 kali 2 jawabannya 20. Kita klik di sini. Nah, setiap soal itu bisa dikasih poin. Misalkan soal ini poinnya misalkan sebesar 25 poin misalkan. Udah selesai, klik selesai. Nah, jawabannya sudah dikunci, poinnya juga sudah ditentukan 25.
kita wajib diisi juga boleh, klik wajib isi, boleh. Terus kita tambah soal lagi. Pertanyaannya misalkan berapa ya? 24 dibagi 2 misalkan. Jawabannya 12, tambah lagi di sini 15, di sini 10, di sini misalkan 14 misalkan gitu. Kunci jawaban ini 25. Contoh wajib diisi. Oke, kita sudah punya 2 soal di sini ya. Terus kita misalkan tadi kan soal matematika, kita ingin dalam satu ini kita buat 2 pelajaran misalkan, boleh, bisa. Misalkan ini pilihan ganda, kita selain pilihan ganda, contoh ini tulis pilihan ganda gitu, pilihan ganda. Nah, ganda di sini. Kita buat bagian lagi lainnya di sini. Kita buat bagian, salah, cara menghapusnya gini. Gini dihapus bagian, sip. Oke. Kehapus semua. Kan. Oke. Kita buat bagian baru di sini. Tadi ini pilihan ganda, kita buat bagian di sini tentang esai. Nah, soalnya jelaskan sejarah Pancasila, misalkan seperti itu. Nanti jawaban anak-anak paragraf itu bisa. Terus soal lain misalkan ini siapa pahlawan proklamasi, misalkan seperti itu. Nanti di jawaban singkat misalkan boleh seperti itu. Itu juga bisa. Sekarang ini kasih wajib, ini kasih wajib. Oke, sekarang kita coba beri tinjau dari atas. Klik beri tinjau. Misalkan namanya Tio, nomor absen 1. Selanjutnya, nah ini pilihan ganda. Ini hanya pilihan ganda aja. Kan tadi kenapa? Karena kita buat 3 bagian. Pertama, bagian 1 itu untuk pembuka sebelum mulai mengerjakan. Bagian 2 ini untuk pilihan ganda. Bagian 3 nanti untuk esai. Kita lihat dulu. Ini tadi nggak usah. Kita coba latihan mengerjakan misalkan. Misalnya ini ya kita buat benar, ini nggak apa-apa. Terus klik berikutnya. Jawaban Pancasila. Jelaskan Pancasila. Ya, misalnya kita jawaban aja seadanya. Oke, kalau sudah bisa diklik kirim. Nah, ini bisa langsung dilihat skor. Kenapa bisa langsung lihat skor? Karena tadi di sini kita buat kuis kan. Karena jadikan sebagai kuis ini diaktifkan. Tapi ini nggak usah di otak-atik aja, nggak usah di otak-atik, biarin aja. Kita lihat skornya berapa? Skornya 50 dari 50. Ini belum ada poinnya tadi karena ini nggak ada kasih poin tadi. Poinnya bisa sendiri. Tapi kalau dibuat poin juga bisa. IC-nya misalkan kita kasih poin. Kunci jawaban, nanti jawabannya apa, terus dikasih poinnya juga bisa. Oke. Oke, kita sudah belajar login. Yang kedua, cara membuat Google Form sudah ya. Ini tadi cara membuat Google Form-nya tadi. Ini misalkan mau buat
satu bagian terakhir untuk ucapan terima kasih itu juga bisa. Contohnya terima kasih sudah mengerjakan. Nah, seperti itu misalkan. Itu bisa. Tutup dulu, tutup. Ya sudah. Tadi jawabannya otomatis masuk. Nah, ini kan pertanyaan kita buat di sini. Pertanyaan kita buat di sini, jawabannya nanti masuk di sini otomatis. Ini tadi saya sudah buat jawaban. Saya hapus saja dulu. Di video hapus. Ya. Oke. Pertanyaan oke, sudah. Kita lihat lagi. Nah, misalkan kita sebagai anak-anak, misalkan kita buat mengerjakan soal misalkan, atau terus kita misalkan di awal terserah ya, di kamu misalkan klik berikutnya misalkan ini Soekarno berikutnya. Nah, terima kasih sudah mengerjakan, kirim. Nah, itu baru misalkan kita mau mengerjakan soal lagi, bisa Agung absen 2 berikutnya, ini disalahi aja nggak apa, salahi, kemudian jawabannya ABC 1, 2, 3. Nah, kirim jawaban lain, contohnya terserah absen 3. Nah, nanti di sini sudah otomatis masuk 3. Kenapa? Karena tadi saya mengerjakan 3 kali. Kita lihat di sini pertama ada ringkasan. Ringkasannya bisa dilihat di sini. Ada 3 anak yang sudah mengerjakan, Tio, Agung, dan hahaha. Ini ini nama, ini nomor absen, pilihan ganda yang benar berapa anak, yang salah berapa anak. Ini ada persenannya. Ini jawabannya. Ini kalau ringkasan, kalau ini per pertanyaan. Misalkan pertanyaan nama lengkap, di sini ada jawabannya. Terus ini pertanyaan absen, misalkan nanti jawabannya seperti ini. Atau per individu, per anak maksudnya. Per anak di sini ada namanya siapa ini? Ini Tio. Dia dapat nilai 50 dari 50 poin. Yang kedua di sini Agung. Dia 0 dari 50 poin. Ini per anak bisa dilihat. Oke. Ini cara membuka. Ini belum selesai ya. Kalau sudah, bagaimana anak-anak untuk membuka membuka Google Form? Kita klik kirim, terus ke jadikan link. Nah, jadikan link seperti ini ya. Terus perpendek URL. Nah, nanti dia jadi pendek. Kita salin, klik salin. Kalau sudah, nanti misalkan sambil buka WA gitu, nanti dikirim ke grup WA. Nah, contohnya seperti itu. Atau langsung nanti di grup WA anak-anak bisa langsung klik linknya, atau nanti disalin, dimasukkan ke browser juga, nanti akan sama, tampilannya juga keluar juga. Nah, oke, nah sudah keluar juga, sama, keluar juga. Oke, tutup. Oke, misalkan kita tutup semua ini, ditutup. Kemudian bagaimana cara kita membuka Google Form yang sudah dibuat? Pertama kita masuk ke Google dulu. Ke Google. Tadi karena kita sudah login, kita langsung aja masuk ke sini, ke Google Drive. Karena Google Form itu disimpan di Google Drive.
Nah, tadi saya simpan di sini MI, terus Google Form, terus kelas 5, terus tadi soalnya yang mana? Oh, yang ini. Ini nggak usah dihapus. Tadi ini kan soalnya kita buka, klik 2 kali. Langsung dia buka. Jawabannya ada 3, tadi saya sudah jawab. Terus bagaimana cara merekapnya? Kita sudah bisa membuka, kita cara mengambil rekapannya. Ya, gampang kok. Cara mengambilnya kita ke jawaban, langsung aja klik ini. Membuat subset. Atau download ini juga bisa. Tapi gampangnya ini, membuat subset. Oke. Terus kita buat subset baru, namanya otomatis, klik buat. Nah, nanti ini juga disimpan di Google Drive. Nah, otomatis dibuat jawabannya. Kita buka misalkan. Nah, di sini kelihatan Tio dia mengerjakan jam berapa, tanggal berapa, kelihatan di sini. Ada poinnya juga kelihatan, nomor absen, ini soalnya, dan lain-lain kelihatan semua langsung. Rekapannya langsung kelihatan. Ini di Google Drive juga bisa di-download. Di-download sini juga nanti juga bisa. Oke. Login sudah, membuat form sudah, cara membuka form juga sudah, mengambil rekapan juga sudah. Sepertinya sudah. Kalau masih ada yang bingung atau kendala, mungkin nanti bisa kita buat belajar bareng di kantor atau di sekolah untuk memahami cara membuat Google Form. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.